Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang insya Allah senantiasa berbaik hati, kami ucapkan selamat datang dalam acara simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan aplikasi Sirekap pada pemilu tahun 2024. Hadirin yang saya hormati, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanahkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara pemilu, pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Suksesnya pelaksanaan pemilihan umum serentak 2024 akan sangat ditentukan oleh kesiapan jajaran KPU dan Bawaslu sebagai pihak penyelenggara proses dan tahapan pesta demokrasi di wilayah Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam pelaksanaan tahapan demi tahapan, kami yakin KPU Mubah sudah mengikuti regulasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pada hari ini kita melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang merupakan bagian dari pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024. Seperti yang kita ketahui bersama, terhitung tanggal 28 November 2023 yang lalu, kita memasuki tahapan kampanye. Untuk itu, marilah kita berkampanye secara sehat, aman damai, serta sesuai dengan Undang-Undang tahun 2017 Nomor 7. Serta dalam pelaksanaan pengawasan, Bawaslu berpedoman pada Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023. Bawaslu juga membuka ruang seluas-luasnya untuk menerima laporan jika terdapat pelanggaran dalam setiap tahapan. Bahwa kami memang benar telah bersinergi dengan pemerintah daerah karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 bahwa pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan pemilu ini. Terima kasih atas yang telah dilakukan untuk mendukung pemilu 2024 di KPU Kabupaten Musi Banyuasin ini. Arahan selanjutnya tadi dari Bawaslu juga, kita tetap bersinergi bahwa dalam melaksanakan tahapan ini bahwa Bawaslu telah bekerja sampai ke akhir sekarang adalah tahap akhir dari proses pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang kita ketahui bersama tidak akan lama lagi. Tanggal 14 Februari 2024 kita akan menentukan nasib Mubah, nasib negara ini. Ya, alhamdulillah kerjasama yang baik telah kita bangun. Harapan sampai ke akhir proses ini kerjasama itu tetap terbangun dengan baik. Bapak Ibu yang berbahagia bahwa kami Komisioner KPU Kabupaten Musi Banyuasin periode 2019-2024 akan berakhir, estafetnya akan dilanjutkan. Jadi jangan khawatir, jangan ragu bahwa pemilu di Mubah ini akan terus berlanjut dan akan kita sukseskan bersama-sama. Bapak Ibu yang berbahagia bahwa hari ini kita akan melaksanakan simulasi baik pemungutan, penghitungan dan aplikasi Sirekap. Inilah tolak ukur kita, ya, perbaikan dari 2019, kelemahan-kelemahannya kita perbaiki oleh pimpinan kita, akan kita praktekkan, kita simulasikan sehingga kita mendapat bayangan pada hari pemungutan suaranya nanti pada tanggal 14 Februari nanti, bahwa PKPU yang mengatur tentang pemungutan suara ini telah keluar per tanggal 18 Desember kemarin, telah resmi kita pakai, akan kita simulasikan hari ini. Harapan semua bisa mengukur, ya, dan inilah salah satu bentuk
transparansi KPU. Bentuk transparansi KPU itu aplikasi Sirekap, semua bisa mengakses aplikasi itu nanti, ya. Kemudian beberapa perbaikan, ya. Pertama, ya, yang untuk pemilu 2024 ini saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, bahwa petugas KPPS kita berbeda dengan 2019. Petugas KPPS kita dibatasi umur, Pak. Umur maksimal 55 tahun, plus syarat kesehatannya agak lebih distressing lah ya istilahnya tuh, mulai dari tekanan darah, kolesterol, kemudian riwayat penyakit bawaan, ginjal, jantung dan sebagainya, sehingga KPPS yang kami akan pilih nanti adalah benar-benar yang sehat. Itu jadi di 2019 akan kita perbaiki, semoga di 2024 ini tidak ada masalah. Bebannya akan kita lihat nanti, perbaikan-perbaikan akan kita lakukan. Kemudian dari segi kebanyakan menulis dokumen kemarin ada berapa, apalagi kita bayangkan 2024 ini belum tim presiden, kampanye presiden, kemudian lagi partai politik, saksi-saksinya, ya, kemudian dari bawah juga terlalu banyak yang ingin ditulis. Kita perbaiki dengan aplikasi Sirekap, dan juga ada penulisan, ada kopi, mesin fotokopi, di fotokopi satu, ya, ada satu yang asli, tinggal ditutup banyak saja, ya, nanti tanda tangannya pasang, seperti itu. Jadi banyak sekali sudah mulai tinggal nanti kita praktekkan bagaimana teknis waktunya, dengan harapan pemilu 2024 ini beban kerja mereka lebih ringan. Nah, pesan kepada kawan-kawan semua, kepada penyelenggara nanti, ya, PKPU 25 tahun 2023 ini itu harus kawan-kawan kuasai betul. Jadi kuasai betul aturan 2019 dengan 2024 pasti ada beda. Jangan merasa bahwa kita pernah 2019 menganggap bahwa kita lebih bisa, ya, lebih mampu. Yang tidak galak jawab salam, moga-moga seharian ini tidak sakit gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah elok si burung gelati. Burung gelati terbang di kala panas. Alangkah elok dan cantik kawan PPK ini. Semoga seragamnya sudah pada lunas. Yang kami hormati dan yang kami banggakan serta yang kami muliakan seluruhnya yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, semoga senantiasa acara kita mendapatkan ridho, kelancaran dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap mari kita bermunajat kepada Allah, menengadahkan tangan agar pesta demokrasi umumnya di Indonesia, khususnya di Kabupaten Musi Banyu Asin, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh penyelenggara serta peserta mendapatkan kesehatan hingga acara pesta demokrasi berakhir. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidina wal awalina wal akhirina wa sallim wa radhiyallahu wa ta'ala an kulli sahabatin la rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Maghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati syafaatil Fatihah. Yang pertama, KPPS menyampaikan formulir pemberitahuan kepada pemilih. Silakan PPK sekali membagikan pemberitahuan kepada pemilih dalam DPT. Kemudian yang kedua, pindah memilih itu
bagi pemilih yang akan dari saksi yang akan bertugas di TPS. Silakan saksi untuk masuk ke area TPS dengan menyerahkan surat mandat masing-masing. Mohon maaf, kita periksa. Ya, silakan surat mandat ditujukan kepada Ketua KPPS. Untuk Bawaslu tidak perlu ada surat mandat. Ya, setelah menerima surat mandat, Ketua KPPS nanti akan memberikan salinan dari daftar pemilih di DPD dan DPD. Berikutnya Dari Partai Mangga. Partai Mangga. Iya. Partai Mangga, silakan ambil DPD dan DPD. Anggota 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketertiban siap? Siap. Operator backup siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, dan selamat pagi untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Februari 2024, tepat pukul 7.00, karena para saksi, pengawas TPS, dan pemilih telah hadir di tempat ini, maka kita akan segera memulai kegiatan pemungutan suara dengan mengucapkan sumpah janji KPPS. Untuk itu, seluruh anggota KPPS dan petugas ketertiban KPPS, saya minta mengambil tempat di depan saya dan mengikuti sumpah janji yang saya bacakan berikut ini. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya, kami akan membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang di dalamnya kami telah menerima kotak beserta isinya yang masih dalam keadaan tersegel. Oleh karena itu, mari kita saksikan bersama proses pembukaan kotak suara untuk kemudian mengeluarkan dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan serta memeriksa sampul
yang berisi surat suara. Oke, silakan dulu. Dan mengeluarkan seluruh kelengkapannya dengan disaksikan oleh pengawas TPS dan saksi yang hadir. Mbak. Oke, kita saksikan kotak suaranya masih tersegar dengan rapi. Silakan didokumentasikan. Saksi. Saksi TPS. Siap. Segel, oke. Silakan, Pak. Lebih masuk lagi. Oke, kotak kosong. Tidak ada isinya. Ya, selanjutnya KPPS akan menghitung jumlah surat suara seluruh jenis pemilihan dan mengumumkannya. Ini surat suara. Surat suara ada, ya kita hitung sesuai DPT. Ya, oke 306. Oke, surat suara 306 ya. Ini termasuk yang 2%. Ya, berarti disampaikan untuk suara dan wakil presiden 106 lembar. 306 untuk presiden dan wakil presiden dan DPR RI, kemudian DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Paku ada, kemudian apa itu alat untuk coblos sudah ada, bantalannya. Ya, ini paku. Ya, pada prakteknya seluruh kotak suara akan dibuka dan dikeluarkan isinya dan kemudian digembok dan disegel kembali. Ini untuk praktek kita contohkan satu kotak suara saja. Oke, lengkap semua? Kita ya, silakan kelengkapan dan juga yang lainnya silakan ditempatkan di depan. Dan bagi diwakili oleh Sekretaris Kesbang, dilanjutkan dari KPU, Bawaslu dan juga Pak Lurah dan boleh ngecek DPT. ya sudah masuk dulu tunjukkan KTP-nya seolah-olah seperti itu. Ya, dianggap sudah diberikan. Oke. Silakan Pak. Pak, absen Pak. Ya, jika sudah siap, langsung Pak Ketua KPPS silakan dipanggil. Oke, nomor urut 1, silakan Pak. Ya, suaranya. DPT ya. Di belakangnya Kak. Di belakang itu presiden, itu DPD. Sudah ditanyakan ya Pak? Sudah ditanyakan. Pilih Pak. Ya, boleh dicoblos Pak. Langsung Pak Ketua KPU. Ya. Pak Jaman, Pak Tekam, Pak Lurah. Oh, terasa. Nah, boleh ini ya udah. Bolak pasien milih di Serayu. Berarti DPTB lain dapil kabupaten. Berarti contohkan Pak. Walaupun boleh ya. Ya, di daftar ya.
Pembukaan TPS itu dimulai pada pukul 7 pagi. Kemudian jika saksi dan pengawas TPS ada yang belum hadir, Bapak Amri mohon berkenan untuk memberikan surat suara. Yang belas dulu, Pak. Oh iya. Bertikannya betulan. Nah, iya. Ini kiri yang duluan. Oh iya. Ini Pak Ketua, ada warga yang tidak termasuk di DPT mau memakai KTP. Oh ya, silakan. Setelah ini siap-siap perwakilan dari Ormas hadir di sini, IP Ansor ya, ada pemuda-pemudian IP Ansor, kemudian ada lagi mana? Oh iya, TPS, ya nanti siang. Oh, DPTB. Jangan Pak. Sampai Pak. Ya, boleh pulang dulu. Silakan duduk, kita tunggu bilik kosong baru maju. Ada disabilitas? Bukannya di DPC itu lah. Ayo, dikasih nafas sama. Tiga Pak, kita tekin di tiga Pak. Oh. Ah, Pak, di sini Pak. Nah, di sana bukan. Nah. Oke. Mana lagi, oi? Langsung baik karena langsung baik. Ya, langsung baik. Awas Pak, saya cukup. Pak. Pasti ada yang tujuh. Jadi ini dari pihak pengawas ini nanti kan? Pihak pengawas belum didampingi. Masih bisa. Lagi hilang password. Kami baca ada siapa? Bicara dikit Pak, kami dari Polri maupun TNI dalam hal penghitungan suara tidak ikut dalam pemilihan suara. Betul. Jadi kami netral, hanya sebagai ataupun selaku pengamanan kegiatan pemungutan suara, mulai dari pemungutan suara maupun penghitungan suara, agar berjalan dengan aman, tertib sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kita tutup. Berarti dengan penutupan pemungutan suara, maka tidak boleh lagi menerima pendaftar atau pemilih yang datang. Maka silakan diisi. Yang usah DPRC Pak ya. Suara yang tidak digunakan. Surat suara yang rusak ada satu, yaitu DPR provinsi. Ya. Kemudian yang tidak digunakan. Surat suara yang tidak digunakan dari DPD ada dua. DPD ada dua ya. Silakan saksi dan pengawas TPS ada dua. DPR RI ada dua. Provinsi ada tiga. Provinsi ada berapa Pak? Ada tiga ya. Ada tiga. Kabupaten? Tiga. Sudah, saksi sudah dicatat ya, pengawas TPS. Oke, selanjutnya Ketua KPPS membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh surat-suara serta memperlihatkan kepada saksi dan pengawas bahwa kotak suara telah kosong. Oke, saksi. Kotak suara kita masih segel. Kita akan buka ya.
Silakan kalau mau didokumentasikan. Dokumentasi. Ya. Oke, silakan kita buka. Ya. Enak. Nah. Biarnya. Nanti tertimpa. Oke, kosong ya. Oke, lihat. Kosong. Boleh depan. Prok. Lihat. Ya, silakan hitung dulu suara presiden. Berapa jumlahnya? Tolong semua KPPS sesuai dengan tugasnya masing-masing untuk membantu pencatatan. Jadi 306 dikurangi gue. Kene gue. Ya, itu gue berarti presiden AB. Presiden habis. Presiden 306. Pak, saya belum yang Buka dulu di ininya. Iya. Oke, kita mulai penghitungan untuk surat suara presiden. Ya. Nomor TPS 048. 48. Ya, ada pukul. Nanti di terakhir saja. Ya, disesuaikan aja. Jumlah DPT. Oke, jumlah DPT. data milik pengambil. Jumlah DPT 336. Jumlah DPT. Ini saksi presiden 57. 56. Nah ini dua ini. Tidak sah ya? Tidak sah ini tidak sah satu. Baik. Yang tidak sah satu. 56. Oke, sah. 57. 56. 56. 57. Silakan si petugas yang menginstal aplikasi Sirekap untuk memfoto. Nah, hasil foto ini jika dengan online langsung, maka langsung hasilnya akan bisa dilihat di info pemilu. Hasil fotoan dari sini bisa dilihat di info pemilu. Ya, nanti untuk pemain. Oke, sudah ya. Nah, silakan ditutup. Ya, anggap semua sudah dimasukkan ke dalam kotak suara. Ya. Pak Ketua disegel, Pak Ketua. Ada lagi. Belum. Anak selesai. Oke, segel. Segel. Ke PPS. Jalan baik.
Ngapain dong? Oke, baiklah para anggota dan para persidangan, kita anggap simulasi pemilihan dan penghitungan suara kita anggap selesai. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Selanjutnya, petugas KPPS membuat surat pengantar menyampaikan kotak suara dari KPPS ke PPS. Ya, di situ ada surat pengantar. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, kasih aplaus untuk kita semua dan petugas PPS yang bertugas pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.